Oke. Oke, kita masuk ke materi tentang metode numerik. Jadi sebelum ke yang lain, nanti untuk ini juga nanti saya upload di e-learning. Oke, kalian sudah pernah mendapat metode numerik? Sudah ada yang pernah belajar mengenai metode numerik? Belum. Belum. Oke. Jadi metode numerik di sini merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitung aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, jadi di sini metode ini biasanya digunakan jika ada sebuah permasalahan matematis yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Jadi jika pun bisa diselesaikan, maka proses penyelesaiannya itu rumit dan banyak makan waktu, sehingga tidak efisien. Gitu. Nah, ini untuk beberapa keuntungan dan kerugian terkait penggunaan metode numerik ya. Ini untuk keuntungannya, yang pertama di situ solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Lalu di sini ada dengan bantuan komputer, maka nanti hasil yang didapatkan itu lebih cepat dan mungkin lebih akurat ya, lebih dekat dengan hasil yang sesungguhnya. Lalu tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Ini beberapa keuntungan untuk metode numerik. Jadi ini hanya untuk pengantar saja untuk metode numerik. Kelemahannya berarti nanti nilai yang diperoleh itu berupa pendekatan atau hampiran. Tanpa bantuan komputer, proses perhitungan akan berlangsung lama dan berulang-ulang. Nah, karena itu tadi saya sebutkan bahwa ketika menggunakan metode numerik, maka itu akan ada banyak iterasi. Iterasi 1, 2, 3, bisa sampai 100, bisa sampai 150. Nah, itu nanti dipotong. Jika manual, biasanya saya potong. Saya belum pernah untuk yang komputasi ya, cuman untuk metode numerik saya pernah pegang. Maka biasanya mungkin saya potong, biasanya sampai iterasi ketiga. Selesaikan sampai iterasi ketiga. Karena ketika perhitungan manual, sampai iterasi ketiga pun kalian bisa, biasanya tuh butuh bisa sampai 30 menit, 20 menit, sampai 30 menit untuk penyelesaiannya. Jika iterasinya lumayan rumit ya. Gitu. Tapi ketika menggunakan komputer, MATLAB, kalian tinggal menjalankannya saja. Nanti saya infokan lebih lanjut. Nah, lalu ini untuk perbedaan penyelesaian metode numerik dan metode analitik. Nah, jadi di sini untuk metode numerik, dia selalu berbentuk angka. Solusi untuk analitik, maka dia berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Lalu yang kedua di sini untuk numerik, dia berupa hampiran. Jadi biasanya tuh numerik itu pendekatan, misal hasilnya sebenarnya 9. Tapi ketika menggunakan numerik, maka nanti hasil yang diperoleh itu 8,99999. Jadi tidak bulat 9. Jadi dia biasanya pendekatan, mendekati hasil yang sesungguhnya gitu. Jadi di sini untuk nilai errornya, kalau analitik kan langsung tuh nilainya berapa 9. Ya errornya 0, dia tidak error karena nilai yang diinginkan kan sudah langsung sesuai dengan hasil yang sesungguhnya gitu. Sedangkan untuk metode numerik, dia errornya ya tidak sama dengan 0. Walaupun nanti errornya itu bisa 0,000001 misal. Jadi di belakang tetap ada angka, tidak bulat 0 gitu. Walaupun 0,0000, nolnya panjang tuh, 0,0 sampai nolnya sampai 8 kali, setelah koma sampai 10 kali. Belakangnya tapi 0,01256789. Nah, itu tetap error, ada error di situ. Analitik cocok untuk permasalahan dengan model terbatas dan sederhana. Kalau numerik, dia untuk semua jenis permasalahan. Untuk bedanya antara numerik dan eksak. Nah, cara penyelesaian metode numerik itu biasanya nanti kalian cara menyelesaikan itu pertama dalam bentuk pemodelan. Jadi dimodelkan dulu, lalu disederhanakan dari model yang ada, lalu diformulasikan secara numeriknya, lalu nanti baru ketika menggunakan program, berarti nanti baru pemrogramannya bagaimana, operasional nanti dalam pengolahannya bagaimana, lalu evaluasi untuk hasilnya apakah dia mendekati hasil yang sesungguhnya atau tidak.
gitu. Jadi errornya berapa kira-kira, apakah errornya itu jauh, besar, atau sangat kecil, tergantung dari metode yang digunakan untuk atau dalam perhitungan. Karena metodenya ada beberapa macam metode. Nanti juga sepertinya tidak dibahas semua ya, ada metode bagi dua, metode bisection, dan metode Newton-Raphson, dan sebagainya. Ini untuk penjelasan yang tadi, pemodelan penyederhanaan model, bisa sambil dibaca ya, nanti ini saya share di e-learning. Jadi pemodelan dimodelkan dulu, persamaan matematikanya bagaimana, lalu disederhanakan, lalu diformulasikan secara numerik. Jadi metode numerik yang akan digunakan seperti apa, lalu di situ nanti galatnya bagaimana, sehingga nanti metode numerik yang akan dipilih seperti apa, yang mana, menyusun algoritma untuk metode numerik yang dipilih. Karena metodenya kan banyak tuh, maka kalian di situ bisa bandingkan dari tiap metode yang ada, sehingga kalian tahu errornya yang lebih kecil itu yang mana, karena tiap metode beda. Misal metode bisection-nya errornya sekian, metode Newton-Raphson errornya 0,1, untuk yang bisection ternyata errornya 0,5. Berarti kan lebih besar errornya yang bisection, sehingga digunakan yang Newton-Raphson gitu. Nah, formulasi numerik setelah itu ternyata kalian mau menggunakan yang Newton-Raphson. Nah, barulah kalian Newton-Raphson berarti formula untuk metode numeriknya seperti ini, sehingga nanti pemrogramannya atau bahasa program yang akan digunakan ya bahasa program untuk rumus metode Newton-Raphson. Lalu di situ masuk ke operasional, sehingga nanti dari rumus yang dipilih lalu dibahasa programkan, lalu nanti di situ diuji cobakan dalam program komputer yang ada, misal menggunakan MATLAB, maka diuji coba, baru nanti dievaluasi hasilnya seperti apa. Apakah hasilnya mendekati, ini evaluasi bisa kalian bandingkan ketika kalian sudah mengetahui hasil sesungguhnya. Oh, ini nanti hasil akhirnya nih 10 gitu. Nah, ternyata ketika melakukan perhitungan secara MATLAB misalnya, apakah hasilnya 9,9999 atau hasilnya 8,891538 sekian gitu. Nah, itu nanti dievaluasi hasilnya itu, errornya ini sampai 1, errornya ini sekitar 1,3, 1,2, wah berarti metode ini tidak baik atau tidak bagus untuk digunakan dalam penyelesaian soal yang ada, ganti metode yang lain. Maka kalian bisa membandingkan. Oh, ternyata kalau metode ini errornya sekian. Oh, ternyata dengan metode ini errornya sekian. Maka kalian tahu, oh berarti metode yang terbaik untuk penyelesaian masalah yang ini berarti metode yang ini gitu. Nah, ini untuk metode numerik. Nah, metode numerik sendiri, jadi di sini ada akurasi dan presisi ya, gitu. Jadi ini ilustrasinya mengenai akurasi dan presisi. Itu ada kan ABCD. Di situ ada, misal di sini adalah kondisi ketika ditembakkan beberapa peluru. Nah, yang tepat sasaran yang mana? Yang A itu tepat sasaran sekali ya, karena tepat di tengah. Tepat di tengah. Tapi yang B, dia berkelompok pada daerah tertentu. Kalau yang ini dia tersebar, tapi dia masih tepat, ada yang tepat sasaran ya, masih di tengah. Nah, tapi dia kalau yang ini menyebar, tapi nggak ada yang tepat sasaran. Nah, untuk gambar A dan C, jadi di sini gambar 1 merupakan gambar yang menunjukkan seseorang telah berhasil mengenai bagian tengah sasaran. Nah, akurat jadi diartikan suatu kondisi di mana kedekatan lubang peluru dengan pusat sasaran. Akurasi diartikan sebagai tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai sebenarnya. Jadi yang akurat ya berarti di sini adalah yang A dan C ya. Jadi di sini yang diinginkan kan tepat pada nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya kita anggap yang di tengah itu ya. Sehingga di sini A dan C kan dia yang akurat, karena ketika ditembakkan sebuah peluru, kalau yang ini akurat sekali ya, karena semua peluru dia tepat pada sasaran. Tapi yang C dia tersebar, tapi salah satunya masih ada yang tepat sasaran. Itu akurat. Berarti akuratnya yang paling tinggi yang mana? Yang A otomatis. Gitu. Otomatis ketika dia
tidak akurat, berarti di situ akan ada error. Ketika ada error, di sini ada dua macam error absolut dan ada error relatif. Jadi otomatis ketika yang ini melenceng, yang ini juga melenceng, B dan D ini melenceng, maka di sini dia masih belum akurat. Ada error. Masuk ke error. Nah, error absolut, sebentar. Nah, untuk error absolut sendiri, jadi di sini rumusnya adalah X dikurangi dengan X aksen, di mana nilai sebenarnya adalah X, sedangkan nilai observasinya itu misalkan di sini adalah X aksen. Tapi untuk error relatif, jadi di sini membagi selisih antara nilai sebenarnya dan nilai observasi X aksen dengan nilai sebenarnya. Maka rumus untuk error relatif adalah X dikurangi X aksen. Misal di sini ya, ketika misal nanti tuh, ini masih pengantar, maksudnya gambaran secara garis besar nanti yang akan dilakukan ya. Misal ya hasil akhir yang diinginkan itu adalah 10 misal. Ternyata ketika kalian melakukan sebuah perhitungan secara numerik, ternyata hasilnya itu 9,98. Berarti kan errornya 0,02 ya. Nah, itu error absolut. Saya lupa nggak bawa coret-coret, jadi di sini saya nggak bisa coret-coret ya. Gambaran aja. Misal kalian bisa bayangkan ya, bisa kalian tulis sendiri. Lupa tadi saya nggak bawa coret-coretnya. Misal hasilnya berapa tadi, hasil akhirnya 10. Lalu ternyata ketika kalian mengerjakan atau kalian mencoba dengan numerik, secara numerik, misal dengan program ataupun dengan secara manual, hasilnya itu 9,98. Maka otomatis kan errornya itu 0,02. Nah, itu adalah error absolut. Error relatif berarti 0,02 per 10. Berarti 0,002. Nah, itu adalah error relatif. Jadi hasil dari sebenarnya kan 10 tadi ya, X-nya itu adalah 10 nilai dari hasil yang sesungguhnya, yang seharusnya. Jadi di sini kondisinya kita tahu nilainya seharusnya berapa gitu. Nilainya seharusnya 10. 10 dikurangi hasil observasi ketika kita melakukan secara numerik, hasilnya 9,98. Nah, X-nya adalah yang 9,98. Ternyata error itu tidak selalu kurang. Misal 10 kan hasil ternyata dilakukan perhitungan 9,98. Itu kan berarti kurang dari hasil sesungguhnya, tidak selalu. Karena itu di sini ada tanda mutlak. Bisa jadi ternyata ketika kalian melakukan perhitungan, hasilnya itu adalah 10,12 misal. Berarti kan errornya 0,12. Itu error absolut. Seharusnya kan 10,12 dikurangi 10, nilainya negatif. Tapi karena ada tanda mutlak, maka semuanya jadi positif. Sehingga errornya ternyata 0,12. Error relatifnya berarti 0,12 dibagi dengan 10. Berarti error relatifnya adalah 0,012. Itu bedanya antara error absolut dan error relatif. Jadi error itu terjadi ketika dia tidak tepat pada sasaran. Yang B dan D ini kan tidak tepat pada sasaran. Semua tembakannya, ini maksudnya ketika kita mencoba nih beberapa metode numerik kan ada beberapa tuh. Kalian coba, dengan metode yang satu ada nih yang tepat sasaran. Metode 2 ternyata tidak tepat sasaran. Cobanya juga gini, maksudnya satu metode pun angka yang kalian masukkan itu juga main tebak. Misal di sini seharusnya angka yang dimasukkan itu adalah 5, tapi kalian memasukkan angkanya itu 4. Ternyata hasilnya itu tidak tepat sasaran. Jadi selain beberapa metode, jadi selain ini kita anggap ini metode 1, ABCD ini metode 1, metode 2, ini beda, yang ini beda-beda metode ya.
tembakannya ini sasaran yang kita peluru yang kita tembakkan itu adalah angka-angka yang kita masukkan ke dalam metode yang ada. Karena angkanya pun nebak. Jadi misal ada sebuah rumus nih, ada bagaimana cara menyelesaikan X-nya berapa yang harus kita masukkan. Kalian coba, gimana kalau X-nya 2? Yang satunya X-nya 3, satunya X-nya 4. Nah, nilai-nilai X yang kalian gunakan pada metode yang pertama, kita anggap yang BO ternyata tidak ada yang tidak ada yang tepat sasaran. Oh, berarti metode ini tidak akurat. Tidak bisa kita gunakan. Masih kurang akurat. Ganti metode yang kedua. Satunya bisection, satunya metode Newton-Raphson misalnya. Kalian coba metode yang kedua. Lalu kalian masukkan nih, oh saya coba nilai 2, nilai 3, nilai 4. Ternyata yang akurat itu hanya 1. Hanya di nilai angka 3. Tapi yang lain tidak. Hanya berada di sekitarnya saja. Berada di sekitar yang akurat. Yang ini misalnya nilainya 10. Oh ternyata ketika masukkan angka 3, nilainya 9,98. Oh, ternyata ketika masukkan angka 2, ternyata nilainya adalah 8,8. Kan jauh. Walaupun jaraknya hanya 1 koma ya, 1 koma sekian. Nah, ini untuk angka-angka yang dicobakan input ke metode yang ada. D ini berarti metode yang lainnya lagi. Gitu. Nah, ketika metode-metode yang dimasukkan itu, nah inilah errornya. Ada error di sini. Bukan berarti salah. Metode yang digunakan bukan berarti salah, angka yang dimasukkan juga bukan berarti salah, tapi tidak akurat. Tidak akurat ya berarti akurasinya masih kurang gitu. Bukan berarti salah. Cuman belum akurat karena errornya masih besar. Itu untuk error. Lalu dan akurasi ya. Sedangkan presisi adalah sejauh mana pengulangan pengukuran dalam kondisi yang tidak berubah mendapatkan hasil yang sama. Nah, jadi di sini A dan B menunjukkan kepresisian yang tinggi. Bisa dilihat lubang pelurunya saling berdekatan dan mengelompok. Sehingga di sini dikatakan ini presisi. A dan B ini presisi. Jadi tidak menyebar nih datanya. Misal dicobanya kan tadi angkanya ya 2, 3, 4, 5. Jadinya tersebar tuh. Lalu dicoba lagi. Oh, ternyata yang mendekati nilai, misal dicobanya beda lagi. Satunya adalah 3,5, 3,7, 3,9, sama 4. Ternyata di situ nilainya ya presisi. Jadi pengulangan pengukuran di mana kondisi yang tidak berubah mendapatkan hasil yang sama. Gimana ya? Sejauh pengulangan pengukuran. Jadi hasilnya tuh mendekati hasil yang sama. Misalnya hasilnya 9,98, ya ketika diulang lagi dengan perhitungan yang ada, maka di situ hasilnya ada yang 9,97, 9,96. Jadi hasilnya tuh mirip-mirip. Jadi mengelompok. Gitu. Itu presisi. Nah, berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa suatu sistem pengukuran akan terdapat 4 buah kondisi. Jadi dalam pengukuran, satu kali pengukuran itu, jadi pengukuran akurat dan presisi gambar A, di akurat dan presisi tepat pada nilai yang sesungguhnya, tidak akurat namun presisi, tidak akurat. Kenapa? Karena yang diinginkan dia tidak tepat sasaran, tidak tepat pada nilai yang sesungguhnya. Tapi dia presisi, tapi tidak akurat. Lalu yang ketiga, akurat namun tidak presisi. Akurat karena di sini ada yang tepat sasaran, tapi tidak presisi. Nah, yang D tidak akurat dan juga tidak presisi, tidak tepat sasaran, presisi pun enggak, dia menyebar aja. Nah, karena itu di sini akan muncul yang namanya error. Nah, error di sini adalah hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena error itu kan mempengaruhi hasil. Kadang kan hasilnya bisa
apa namanya, lebih besar atau hasilnya lebih besar. Errornya kadang ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Errornya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Misal errornya ada yang 2, ada yang 1,5, ada yang 1,3, ada yang 0,5. Itu nanti errornya. Masalah error numerik. Sampai sini bisa dipahami kan ya? Nggak ketiduran kan? Siang-siang baru pertemuan pertama langsung. Pertama bisa lagi. Aman Bu, aman. Aman. Ini masih belum masuk. Aman Bu, aman. Ini masih belum rumus, hanya pengantar. Kira-kira nanti kita satu semesternya ketemunya seperti ini. Jadi nanti ada error. Jadi angka semua ini, isinya tuh angka semua. Benar-benar angka yang rumusnya tuh cuma 1, 2 gitu, tapi angkanya yang banyak. Dan cara penyelesaiannya pun banyak karena akan beriterasi-iterasi. Ini pengantarnya saja, kira-kira nanti yang akan kita kerjakan, yang akan kita temui dalam satu semester nanti seperti itu. Angka semua, angkanya presisi atau tidak, angkanya akurat atau tidak, errornya berapa, angka semua pokoknya nanti itu. Namanya juga teknik komputasi. Ini pengantar aja mengenai metode numerik dan error. Nah, misal di sini untuk kesalahan numerik itu biasanya ada 3. Yang pertama kesalahan bawaan. Biasanya nanti ketika kalian mengerjakan, oh ternyata ada yang salah. Nah, kesalahan bawaan itu namanya human error. Jadi akibat adanya pengukuran bisa jadi karena human error. Jadi kesalahan bawaan ada kesalahan dalam pengukuran sendiri, human error sendiri dalam salah pencatatan atau tidak memahami hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Ini kesalahan bawaan. Ini biasanya terjadi ketika manual. Kalian menghitung secara manual ataupun bisa jadi ketika pemrograman jalan, kalian salah memasukkan angka ataupun salah menuliskan rumus bahasa programnya. Maka itu masuk ke kesalahan bawaan. Yang salah bukan rumusnya, bukan bahasa program, bukan rumus yang seharusnya, tapi yang maksudnya bukan rumus aslinya ya yang salah, tapi kalian yang menuliskan rumus itu di bahasa programnya yang salah. Oh, ternyata misal ini harusnya dikali, ada dalam kurungnya. Kalian nggak pakai dalam kurung tuh. Nah, berarti kan seharusnya jika ada dalam kurung, berarti kan yang dikerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung, baru dikalikan. Tapi ketika dalam kurung itu tidak ada, maka prosesnya kan akan dikalikan dulu. Baru di dalam kurung itu rumusnya seperti apa, dijumlahkan. Berarti kan dikalikan baru dijumlahkan. Itu kan otomatis hasil akhirnya beda. Nah, itu maksudnya kesalahan bawaan. Jadi kesalahan pribadi, human error yang membuat atau kalian membahasakan programnya atau kalian dalam ketika mengerjakan secara manual ketika kalian menuliskan itu ada yang salah atau memasukkan angkanya seperti yang saya jelaskan tadi, iterasi satu salah ke bawah salah semua. Kenapa? Karena kalian salah menghitung, misal seperti itu. Kesalahan pembulatan yang kedua. Kesalahan pembulatan, misal di sini 3,14 dibulatkan kan jadi 3,14. Misal yang diambil adalah 2 angka setelah koma. Biasanya sering terjadinya ketika di belakang itu kalian tidak tahu 3,149 maka dibulatkan kan jadi 3,15 jika diambilnya 2 angka ya. Tapi ada yang membulatkannya tetap 3,14. Itu akan ada error. Jadi itu nanti kita akan bergelut dengan itu angkanya akan beberapa angka. Dan errornya pun bukan error yang banyak ya, bukan nanti errornya tiba-tiba satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya jarak 100 misal, satunya kamu hasilnya berapa 200, satunya berapa 300, tidak. Tapi itu angka errornya paling kecil.
Misal kesalahan pembulatan, satunya dibulatkan ke atas, satunya tetap tidak dibulatkan. Ketika proses iterasi, maka itu akan ada error. Kamu hasilnya berapa? Punyaku hasilnya 100 misal. Satunya berapa? Kok punyaku 99,97 misal. Jaraknya tuh hanya 0,03. Itu masuk error. Jadi kalau dalam teknik komputasi ini, sekecil apapun itu masuknya error. Jaraknya berapa? Punyaku kok 99,97899. Nah, karena errornya kecil sekali ya, 0,0 sekian sekian sekian, 0,123 lah. Itu masuk error. Nah, lalu kesalahan pemotongan yang ketiga, kesalahan yang ditimbulkan saat dilakukan pengurangan jumlah angka signifikan. Jadi ketika salah pemotongan, maka di sini akan terjadi pemotongan, maksudnya pemotongan angka ya. Misal yang diambil, ada yang mengambil, karena kita akan angkanya tuh banyak banget. Bisa 10 setelah koma, bisa 15 setelah koma. Nah, misal mahasiswa satunya, kamu ambil berapa angka setelah koma? Punya aku ngambil 5 angka misal. Punya aku ngambil berapa? Kalau aku ngambil 8 angka setelah koma, hasilnya akan beda. Error. Nah, perbedaan angka itu adalah error. Otomatis yang mengambil pemotongan angka lebih besar, errornya itu akan semakin kecil. Jarak ke angka yang sesungguhnya itu biasanya semakin dekat. Tapi kalau yang pemotongannya lebih banyak, aku hanya ambil 3 angka aja pusing gitu. Nah, errornya itu lebih banyak. Bisa jadi itu angkanya bisa jarak 1, jarak 2 koma. Sedangkan satunya cuma jarak 0,07. Itu karena pemotongan angka yang dilakukan. Itu beberapa error numerik. Jadi bisa human error-nya ketika salah perhitungan, bisa salah pembulatan angka ketika terjadi pemotongan itu, atau terjadi kesalahan pemotongan angka. Errornya bisa kurang dari, bisa lebih dari. Seharusnya angkanya 10, tapi karena pemotongannya lebih panjang, misal ternyata itu sebenarnya mendekati hasil, bisa jadi malah dia lebih dari hasil yang sungguhnya. Hasilnya 10, ternyata hasilnya berapa? 10,12. 0,12 itu error. Ini secara garis besar aja, nanti beberapa kesalahan yang biasanya ditemui ketika dalam prakteknya. Jadi kalau kalian saling tanya dengan teman satunya, kalau ini nggak mungkin sama, kecuali kalian barengan ngerjakan dan sepemikiran, dan yang diminta sama. Gitu. Nah, masuk ke error, di sini ada Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin. Di mana Dirac-Taylor ini adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi. Nah, di sini penemunya adalah Brooke-Taylor. Bedanya dengan Maclaurin, Maclaurin itu dia berpusat di titik 0, biasanya X-nya sama dengan 0. Maka itu masuk ke Maclaurin, di mana di sini penemunya adalah Colin Maclaurin dari Skotlandia. Ini yang terakhir mengenai Dirac-Taylor dan Maclaurin. Nah, rumusnya seperti ini yang saya maksud. Rumusnya itu cuma satu, tapi panjang. Nah, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, kalian kalau sudah salah satu, belakang salah semua. Rumus dari Dirac-Taylor di sini ya, jadi fungsi A ditambah dengan fungsi aksen, ini turunan pertama, dibagi dengan satu apa namanya? Kombinasi itu? Faktorial. Real, Bu. Ya, 1 faktorial. Lupa saya. 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu perkalian angka ya, 1 kali 2 kali 3. Misal 2 faktorial berarti 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2, 3 kali 1 ya, faktorial.
Jadi di sini ada faktorial, F aksen turunan pertama dibagi 1 faktorial, X dikurangi dengan A, dan sebagainya. Jadi di sini untuk menentukan pendekatan hampiran suatu fungsi polinom. Misal di sini ya, ini langsung contoh saja. Jadi kalkulator yang saintifik itu dia menggunakan prinsip Dirac-Taylor yang kalian kalkulator itu. Jadi itu programnya bahasanya menggunakan Dirac-Taylor. Untuk sin X misal di sini ya, Dirac-Taylor dengan C sama dengan 0. Maka di sini banyak suku pada deret adalah tak hingga. Semakin banyak suku, maka di situ hasilnya pun akan semakin akurat. Karena itu kan panjang banget ini. Sekian, sekian, sekian. Nah, ini dipotong. Ini ternyata ini hanya diambil 4 suku misalnya. Bisa kalian mau ngambil 10 suku ya boleh. 10 suku pertama boleh. Boleh-boleh saja gitu. Nah, jadi di sini biasanya itu diubah sin X dan cos X. Itu satuannya di sini dijadikan radian. Biasanya kan 180 derajat, 90 derajat. Karena itu ketika kalian ketik dalam kalkulator saintifik, sin 30 0,5. Sin 30 45 setengah akar 2. Setengah akar 2 berarti sekitar 0, berapa ya? Saya lupa. 0,6. 0,7 tuh setengah akar 3 kayaknya. 0,01. Akar 3 1,7. Nah, jadi itu menggunakan dari Taylor ya. Misal di sini yang pertama dalam bentuk derajat, maka kalian ubah dulu ke dalam bentuk radian. 1 derajat itu sama dengan 0,01 radian, 0,017 radian. Ini dalam bentuk satuan radian. Jadi ini diambil 6 digit. Nah, ini masalah pemotongan ini, pemotongan angka. Angkanya itu banyak ke belakang sebenarnya. Cuman saintifik aja dipotong kan ya, angkanya mau berapa angka setelah koma. Kan ada batas di situ. Nah, ketika kalian sudah mengubah dalam bentuk derajat ke radian, ketika kalian ketikkan di situ sin 0,12, 122,173, ini maksudnya adalah sin 7 derajat ya. Sin 7 derajat, tapi di sini satuannya dalam bentuk radian. Biasanya kan kalian di sini jika dalam bentuk derajat dalam kalkulator ya kalian tuliskan di situ sin 7 derajat. Yang dimaksud 7 derajatnya, tapi yang keluar itu angkanya di sini dalam bentuk radian. Hasil dari perhitungan sin dalam bentuk radiannya. Maksudnya. Sehingga hasilnya 0,12187. Tapi di kalkulator munculnya di sini 69. Ini dibulatkan pemotongan. Karena itu di sini hasilnya kan lebih akurat. Jadi kalkulator itu tidak sembarangan kalian hanya tuliskan di situ akar 3. Jadi kan kalkulator sendiri punya bahasa program sendiri ya, bagaimana dia bisa menghasilkan sebuah angka perhitungan. Nah, itu untuk proses ini dia menggunakan Dirac-Taylor. Jadi bahasa program yang digunakan di dalam kalkulator itu sendiri itu bahasa program untuk Dirac-Taylor. Jadi tidak sembarangan langsung ya untuk kalkulator saintifik. Ini di dalam kalkulator saintifik sendiri itu ada bahasa program sendiri yang digunakan untuk menyelesaikan sesuai dengan yang kalian ketikkan. Ini secara garis besar aja. Ini baru pengantar. Kira-kira nanti bagaimana? Nah, bedanya dengan Maclaurin apa? Maclaurin itu ketika X-nya sama dengan 0. Jadi Dirac-Taylor yang berpusat di 0, maka dia disebut Dirac-Maclaurin.
Misal ini untuk bahasa programnya ya. Dalam bahasa C, ya pokoknya kayak gini. Nanti kalian lihat aja. Misal di sini ya, sin X itu ini untuk contoh sin X. Sin X, jadi di sini X dikali dengan 3,14 ini kan pi. Ini dijadikan radian ya, dibagi dengan 180 derajat. Nah, nanti untuk Deret Taylor-nya nanti akan ketemu. Jadi X sama dengan 1, di mana di sini counter sign untuk negatif 1. Untuk kalkulasi ya, kalkulasi nilai persen dalam bentuk derajat, maksudnya ini enter the value untuk hasilnya, printf berarti untuk hasil ya, hasil akhirnya, scan maksudnya yang di scan untuk hasil yang diminta pada dalam bentuk derajat kan ya tadi. Printf ini adalah hasil dari enter the term number, jadi enter hasil dari sampai ketemu hasil perhitungannya gitu. Untuk lanjutannya, jadi jika untuk perhitungan sama dengan 1, di mana di situ perhitungannya kurang dari atau sama dengan dari hasil yang ada, counter di sini terhitung plus-plus. Jadi sum jumlahan dari ditambah power dari ini faktorial. Ini rumusnya yang tadi ya, yang X. Rumusnya apa tadi itu fungsi turunan pertama. Turunan pertama dari A dibagi dengan 1 faktorial lalu X min A ya tadi. Itu. Jadi sum ini jumlahan dari yang tadi kan ada sigma ya, sigma. Itu sigma berarti kan jumlahan dari fungsi yang ada. Sehingga nanti akan ketemu hasilnya. Ini contoh untuk perhitungannya. Hari ini hanya pengantar ini saja, jadi nanti kita akan ketemu dengan banyak angka. Belum pusing duluan kan? Lumayan Bu, lumayan. Nanti kita akan ketemu dengan angka-angka ini, karena itu di sini angkanya banyak banget. Ini untuk beberapa pustaka yang bisa kalian coba baca, komputasional metode untuk analisis numerik, materi kuliah metode numerik, Sutarno hands off metode numerik. Nah, jadi semua yang mengenai metode numerik, ada MATLAB, kalian bisa coba baca-baca. Nanti kita, jadi satu semester kita angka semua, rumusnya cuma 1, tapi angkanya yang banyak. Nanti masalah pemotongan ini angkanya akan banyak gitu di belakang. Yang satunya potong sampai 9, satunya potong sampai 2. Hasilnya akan beda, itu errornya. Nah, ketika pemotongan pun, biasanya yang beda tuh seringnya di 5. 0,125. Nah, saya belum tahu ya, cuman yang saya ingat ketika dia genap, maka ketika ketemu 5, maka angkanya tetap. 0,125 itu akan jadi tetap 0,12. Ketika ada 0,135, berarti dia akan menjadi 0,14. Kalau di atas 5 kan, kalian paham untuk 0,136, pasti kalian akan bulatkan 0,14. 0,132, berarti kan akan dibulatkan jadi 0,13. Nah, biasanya itu ketika ketemu 5. Jadi kalau genap itu tetap, tapi kalau ganjil 1,35 itu naik. 0,14. Biasanya ini masalahnya, errornya itu salahnya atau perbedaan hasil angka dari mahasiswa satu, mahasiswa lainnya ketika ada pembulatan angka. Ketika perhitungannya udah benar. Tadi ada 3 ya, satu kecuali human error. Kalau sudah human error sudah salah semua itu. Nah, kalau untuk masalah pembulatan berarti hasilnya bisa benar, hanya beda membulatkan angkanya saja. Pemotongan berarti ada yang ngambil 5 angka setelah koma, ada yang ngambil 8 angka, bedanya di situ. Jadi nanti kita 1 semester ke depan kita akan ketemu dengan ini. Jadi lumayan ya, 190 menit, 2,5 jam, angka semua. Nanti untuk masalah sampai 2:30 ya, ini aja baru sampai jam 2.
Harusnya sampai jam 3:30. Lumayan. 3 SKS. Hitung ini semua. Wah. Jadi mungkin nanti ada tugas dan tugas besar nanti untuk masalah kayaknya pakai MATLAB deh. Kayaknya lebih baik kita praktek aja ke dalam program. Kalau itu manual itu pusing, beneran pusing. Karena itu kadang satu metode aja iterasinya banyak, itu bisa sampai setengah jam sendiri mengerjakannya. Gitu. Tapi kurang tahu. Nanti saya akan lagi lewat WA. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Jelas, Bu. Apa, Bu? Oke. Jadi hari ini hanya ini. Jadi selamat datang di semester genap dan di Kaliwonya. Lumayan bikin error. Cuman bikin error, belum apa-apa sudah human error duluan ini nantinya. Oke, saya juga kaget tuh. Saya dikasih teknik komputasi, wow. Ya sudah gitu. Saya akhirnya baca RPS benar ternyata metode numerik. Numerik itu banyak banget itu, angka semua isinya. Deret Fourier sampai apa saja tuh deret Fourier dan sebagainya. Itu angka semua itu. Banyak itu. Banyak angka lah. Kita berkutat dengan angka-angka. Hitung angka-angka beda ya, nanti kalau kita ngitung uang tuh lebih cepat. Siap tidak siap harus error nih, Bu. Siang-siang pula habis jam makan siang. Udah. Oke. Nanti saya upload lewat e-learning. Cukup untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Tidak ada? Ntar nanti, Bu, untuk tubesnya gimana ya, Bu? Saya juga baru dengar tentang tubes tuh. Maksud tugas yang seperti apa? Tugas besar. Iya, tugas besar rencananya saya mau buat tugas besar aja. Misal nanti saya ada program, misal kita nanti menggunakan MATLAB, berarti nanti mungkin saya buat atau saya tugaskan kalian mengerjakan suatu studi kasus yang diselesaikan secara MATLAB. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau tugas besar nanti saya buat atau saya minta berkelompok. Berarti pengumpulannya nanti, Bu, pas ini ya, akhir semester ya? Belum tahu bisa saya buat tugas besarnya hanya 1 kali atau 2 kali. Kalau seandainya saya buat sebelum UTS, berarti nanti dikumpulkannya pas di minggu terakhir sebelum UTS mungkin. Lalu satunya ya sebelum UAS. Tergantung. Nanti saya infokan lebih lanjut. Ini baru gambaran saja karena saya masih baru baca-baca untuk materi yang akan disampaikan. Gitu. Nanti minggu depan saya infokan lebih lanjut. Jika memang ada tugas, pasti nanti saya berikan beberapa minggu sebelum tugas itu dikumpulkan. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, hari ini hanya ini saja. Minggu depan baru kita mulai materi lagi, materi yang berikutnya. Jadi selamat menempuh semester genap. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa makan Bu. Ya, sama-sama. Jangan lupa makan juga. Jangan lupa tidur. Jangan lupa Bu yang bilang aku, Bu. Jaga kewarasan. Kenapa? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Apa? Bu, izin bertanya. Kenapa? Untuk besok yang teknik komputasi praktek itu ada jadwalnya enggak, Bu? Atau dosennya beda? Ada prakteknya juga? Oh, Iya Bu, ada. Iya, Bu, ada, Bu. Teknik komputasi praktek. Oh gitu. Saya soalnya makanya saya bingung kalau seandainya ada praktek ya berarti nanti ada MATLAB sendiri kalian.
Bukan, kalau saya nggak pegang praktek soalnya nggak. Saya sempat nanya ke Pak Freddy, apakah menggunakan MATLAB, tapi masih belum dijawab gitu. Saya cuma tanya apakah ini saya ada dosen lain yang mengajar juga, katanya cuma satu kelas. Terus saya tanya MATLAB, masih belum dijawab. Kalau memang ada praktek, ya kalian akan dapat MATLAB di praktek, beda lagi. Berarti saya hanya mengajarkan secara teori berarti. Kalau sudah seperti itu, saya kira nggak ada prakteknya. Tapi bukan saya yang pegang kalau praktek, karena saya nggak ada jadwal di praktek. Hanya teknik komputasi ini aja, satu. Berarti nanti saya infokan lagi ya, kalau memang ada praktek, ya berarti nanti kalian akan dapat di praktek. Mungkin saya kalaupun ada MATLAB, ya berarti nanti mungkin saya kasihnya dasarnya aja, tidak mendalam. Karena itu bukan ranah di sini, berarti itu ranahnya praktek. Kalau memang ada prakteknya sendiri. Berarti nanti saya hanya kasihnya dasarnya saja, dasar awal untuk penyelesaian secara MATLAB-nya aja. Tapi kalau secara praktek yang benarnya berarti kalian nanti dapatnya di prakteknya sendiri. Gitu. Berarti di sini lebih banyak fokus ke teorinya. Pengerjaan secara manual. Prakteknya bukan saya yang pegang, berarti sendiri. Karena saya nggak ada jadwal praktek. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, cukup. Oke, sekian untuk hari ini ya. Sudah saya tutup. Oke, sampai ketemu minggu depan.